Dalam Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Senang ketemu saudara. Kita masuk dengan tema iman yang tulus ikhlas. Di ibadah jam 6 ini saya akan banyak bicara hadapi masalah dengan tulus ikhlas. Katakan, saya hadapi masalah dengan tulus ikhlas. Satu dua ya. Saya hadapi masalah dengan tulus ikhlas. Saudara, kalau saudara nanti betul-betul paham khotbah ini, firman ini, maka saudara apapun masalahmu, kalau saudara menerima masalah itu dengan tulus ikhlas, pasti saudara lebih kuat, lebih tenang, lebih semangat, lebih dewasa, lebih utuh, lebih disempurnakan Tuhan. Yang membuat orang mengalami kerumitan masalah bukan masalahnya, tetapi tidak menerima masalah itu. Ya, saudara yang mungkin saudara punya sosial media mau live, saya silakan. Saya persilakan supaya firman Allah mana tahu saudara suka di Facebook atau di Instagram, saudara boleh sepanjang ibadah, sepanjang khotbah ini sampaikan. Saya ajak kita sama-sama baca dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Sama-sama. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sama-sama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Pigeleus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Sama-sama. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya dari
padaku. Pada ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus, yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi Rasul Paulus melayani dengan hati nurani yang murni. Ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu, air mata muridnya Timotius, yang kau curahkan. Mereka sama-sama pelayanan di Efesus, sama-sama menderita karena Injil, sama-sama ditangkap, sama-sama dianiaya. Air mata begitu banyak dalam pemberitaan Injil. Dia mengingat air mata Timotius. Aku ingin melihat engkau Timotius kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini ungkapan Rasul Paulus sangat merindukan Timotius. Karena mereka sependeritaan. Biasanya teman sependeritaan ini kita rindu ya. Lebih teringatnya kita teman sependeritaan daripada teman senang. Percayakah saudara, sahabat itu dinilai saat menderita. Saat engkau menderita, siapa yang dekat samamu itulah sahabatmu. Kalau engkau melihat selama ini kau pikir dia sahabat, ketika kau menderita, dia menjauh, itu bukan sahabatmu. Sahabat itu dinilai ketika engkau dalam titik terendah. Itu mungkin karena kesalahanmu, itu mungkin karena kebodohanmu. Tapi dia tidak meninggalkanmu, itu adalah sahabatmu. Dia tetap ada bersamamu dalam kesalahanmu, kebodohanmu, dosamu, kekuranganmu. Dia tidak mau meninggalkanmu. Bukan berarti dia menyetujui dosamu, tapi dia tidak meninggalkanmu dalam keterpurukanmu. Kan bisa aja engkau terpuruk karena banyak utang, betul? Banyak pinjaman, banyak uang yang kau pinjam. Sehingga orang takut mendekat samamu. Ya takut juga lah ya kalau sikit-sikit kau minta pinjam. Sama orang yang suka minjam kan takut kita. Baru kalau dia WA kita, aku mau datang lah. Baru kita jawab, kalau bisa janganlah. Karena dia tukang pinjam. Ya kita takut sekali sama tukang pinjam. Apalagi pinjam los. Saudara, saya akan kasih dulu ayat Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berarti kekuatan iman saya diukur saat ada persoalan. Kekuatan pondasi gedung gereja ini saat ada gempa. Kekuatan seng di atas saat ada angin puting beliung atau hujan. Kekuatan iman saudara dilihat saat ada masalahmu. Saat ada masalahmu, apakah saudara mundur pelayanan, mundur mengikut Tuhan, kemungkinan besar iman adalah imanmu rendah. Imanmu rapuh. Jadi kekuatan iman seseorang dilihat saat ada masalah. Saat ada masalah, itu ujian iman bagimu. Saya berdoa saat ada masalah engkau jangan lari. Kita belajar bagaimana kita memiliki iman yang tulus, ikhlas saat ada masalah. Kita belajar dari Timotius. Pada poin yang pertama, iman Timotius adalah iman yang diteladankan. Pada ayat yang kelima dikatakan saudara. Pada ayat 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Katakan, imanku tulus ikhlas. 1, 2 ya. Imanku tulus ikhlas. Baru 10% yang mengucapkan. Yang ada suaranya ucapkan. Yang tidak punya suara gak apa-apa dalam hati. Ucapkan 1, 2 ya. Imanku tulus ikhlas. Bilang sebelahnya, miliki iman tulus ikhlas. Nah saudara, iman yang tulus ikhlas yang didapatkan Timotius dari mana? Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam neneknya. Siapa nama nenek Timotius? Lois. Dan di dalam ibumu. Siapa ibunya Timotius? Eunike. Dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius ini memiliki iman yang tulus ikhlas dari nenek, dari mama.
Jadi yang mengajarkan iman paling banyak itu orang tua. Orang tua, wariskan imanmu kepada anakmu. Kalau engkau mewariskan harta tanpa iman, bunuh-bunuhan. Di pengadilan, tidak cakapan abang adik. Pesta anak abangnya dia nggak pergi. Kenapa? Karena yang diwariskan hanya harta. Nggak salah mewariskan harta, rumah, tapi lebih penting mewariskan iman. Saudara, iman yang tulus ikhlas. Apa arti iman tulus ikhlas? Iman tulus ikhlas artinya adalah iman yang murni. Iman yang murni adalah iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang tulus kepada Tuhan. Iman yang tetap beriman meskipun yang dihadapinya persoalan. Meskipun dia melayani, dia sudah melayani, dia sudah begitu bagus berdoa, berbuat kasih, tidak ada yang kurang. Tapi kenapa menderita? Bukankah kadang-kadang kita lihat ada orang yang begitu dekat ke Tuhan, penderitaan banyak. Tapi ada orang jauh dari Tuhan, kelihatan tidak punya masalah. Ini sedang tipuan iblis. Hati-hati, sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi orang yang imannya tulus, ikhlas. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan Allah kami tidak melepaskan kami dari perapian. Tidak melepaskan kami dari gua singa, kata Daniel. Sekali-kali aku tidak pernah menyembah patung buatan raja. Dalam Habakuk 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Tetapi aku sekali-kali tidak akan pernah bersungut-sungut. Atau sebaliknya dikatakan. Tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Jadi orang yang iman tulus. Walaupun dia punya persoalan. Dia gak pernah curiga sama Tuhan. Ini orang tulus gak pernah curiga. Jadi orang yang iman tulus, ada penderitaan, dia tetap percaya God is so good. Dia percaya Tuhan itu baik. Ada orang yang imannya gak tulus. Kalau ada penderitaan, mananya Tuhan ini? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan mengasihi aku. Katanya Tuhan di pihak aku. Katanya Tuhan menolong aku. Buktinya kenapa aku punya keuangan hancur. Pernikahanku masalah, anak-anakku sakit, keadaan kami banyak persoalan. Jadi pikiran dia apa? Kalau beriman ikut Tuhan, hidupnya tenang, hidupnya enak-enak, hidupnya mudah, hidupnya semuanya sukses, tidak ada persoalan. Ini orang yang imannya tidak tulus. Saya berdoa saudara memiliki iman yang tulus ikhlas. Saudara, apa arti tulus ikhlas? Iman yang tidak munafik. Ada orang kelihatan beriman ketika dilihat orang. Tapi ketika tidak dilihat orang, dia tidak beriman. Jadi dia ingin dipandang orang. Dia ingin pengakuan orang. Dia ingin pujian orang. Sehingga imannya tidak tulus ikhlas. Kalau saya di sini ada punya motivasi, wah bagaimana jemaat terpesona. Bagaimana jemaat wah terpukau dengan khotbah saya. Iman saya tidak tulus ikhlas. Iman saya ingin dipuji orang. Iman saya ingin diakui orang. Maka saya bilang begini Bapak Ibu. Orang yang beriman itu dengan tulus ikhlas tidak tersinggung. Orang yang tulus ikhlas tidak tersinggung. 1, 2 ya. Orang yang tulus ikhlas tidak tersinggung. Yang di belakang, yang di atas masih membisu. Masih diam. Ulangi sama-sama. Orang yang tulus, tunggu aku dulu. Orang yang tulus ikhlas tidak tersinggung. 1, 2 ya. Orang yang tulus ikhlas tidak tersinggung. Toilet sebelahnya, kau masih mau tersinggung? Tanya sebelah. Tanya sebelahmu itu. Kasihan sebelahmu itu. Sikit-sikit sakit hatiku.
Sakit hatiku. Udah capek aku buat sop. Udah capek aku buat air buah. Udah capek aku melayani. Udah bangun pagi-pagi. Semua tikar udah kubentangkan. Aku udah capek ke sana, ke sini. Gak kalian hargai sedikit pun. Bilang sebelahnya, ada yang ku kenal seperti itu. Bilang sebelahnya, udah capek aku melayani papa. Udah capek aku menyiapkan makanan. Udah capek aku pergi belanja. Udah capek aku masak. Lihatlah sampai badanku ini begitu bau gara-gara aku. Capek kali gak punya waktu lagi berdandan. Mak-mak lain ke salon. Mak-mak lain begitu enak-enak. Aku susah. Tapi sedikit pun kau gak menghargai aku. Dasar kau gak manusia. Ada seperti itu di sini? Bilang sebelahnya, ada yang ku kenal seperti itu. Aku udah capek melayani di GBI Pelita. Aku singer, aku choir, aku semua. Aku mengambil makanan Pak Gembala. Berapa kali, udah banyak kali aku kasih makanan ke Pak Gembala. Tapi Pak Gembala tidak menganggap aku manusia. Tidak tulus. Orang yang tidak tulus karena tidak dipuji, dia mundur pelayanan. Hati-hati. Hati-hati di sini. Orang yang tulus imannya tidak mundur. Saya menjaga ketulusan iman saya. Saudara tidak puji saya, saudara puji saya, tidak berubah saya. Saya tidak tergantung pujianmu. Saya tidak tergantung pengakuan saudara. Saya ada bersama dengan Tuhan Yesus mengerjakan yang benar untuk bagi Tuhan Yesus. Dengan imanku yang tulus aku jadi pendeta. Dengan imanku yang tulus aku bawa khotbah. Dengan imanku yang tulus aku mengembalakan jemaat. Kalau tidak tulus aku tersinggung. Udah capek-capek aku persiapan khotbah. Udah begitu semangatnya aku persiapan khotbah. Sampai berparau-parau begini. Tetapi begitulah kalian mendengar khotbahku. Ada yang tidur. Bisakah pendeta tersinggung melihat orang tidur? Ada loh. Nggak tulus dia. Saya tidak. Kalau kalian pun tidur. Karena aku pikir. Kurasa kalian adalah tipe orang dalam tidur pun bisa mendengarkan firman Allah. Karena waktu saya kuliah S2 di USU. Ada temanku di belakang. Namanya Arif. Dokter Arif, teman saya. Asal kuliah kami semua, dia di belakang. Dia kayak begini aja. Semua kami udah tahu. Lihat. Nah saudara, tapi ujian. Kami yang begini-begini, B, C. Sejak itu aku gak mau menghakimi orang yang tidur. Jadi ada orang modelnya ditutup mata tapi makin concern dia. Ada orang betul. Saya gak mau lagi menghakimi orang tidur. Betul sejak saya tahu itu. Aduh Tuhan ampunilah aku. Gak mau lagi aku menghakimi orang yang tidur. Jadi kalaupun engkau tidur, mungkin kau seperti temanku Dokter Arif itu. Semakin kau tidur, semakin dalam kau hayati firman Allah. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu itu. Jadi kalau imanku tulus, saya nggak perlu tersinggung. Saya nggak perlu drop. Sehingga engkau melayani mertuamu, engkau udah capek memandikan dia, menjaga dia, memperhatikan dia, ngasih obat dia, uangmu habis. Edamu di sana di Bandung hanya protes. Udah dimandikan mama Eda? Udah dikasih makan obat Eda? Gak pernah kirim uang. Hanya protes Eda Bandung. Kemudian kau tersinggung hanya gara-gara enak-enak aja Eda ini. Hanya bilang udah mandi mama, udah makan mama, dia kasih makan obat mama. Meong moho. Berarti Edanya itu tidak tulus, ikhlas. Tadi saya sudah katakan, orang yang tulus ikhlas tidak tersinggung. 1, 2 ya. Orang yang tulus ikhlas tidak tersinggung. Jadi kalau sebelahmu itu suka tersinggung, dia adalah orang yang tidak tulus ikhlas. Selalu ingin diakui apa yang dibuat dia. Selalu ingin dipuji, selalu ingin diperhitungkan. Tidak murni hatinya. Ingat, paling enak minum jus yang murni. Jus jeruk. Kalau murni, fresh, manis lagi. Wow, enak sekali.
Apalagi kayak gini para suara air hangat ya. Justru. Ya nggak usahlah hangat. Kalau fresh dia berarti kan asli. Saudara, saya ajak saudara hadapi masalahmu dengan iman tulus ikhlas. Lihat, semakin saudara tidak menerima kenyataan masalahmu, maka semakin rumit hidupmu. Ini bagi keluarga-keluargaku yang di YouTube, yang kau menyaksikan. Saya banyak pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana kalau suamiku sudah selingkuh? What I do? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sakit Pak Pendeta. Ada yang 10 tahun. Saya setuju. Perselingkuhan sangat menyakitkan pasangan. Makanya bagi engkau yang belum menikah, hati-hati. Saya berulang-ulang bilang, kalau pacaran suka bohong, itu tanda orang yang mau selingkuh. Jadi kalau sudah bohong, dan passwordnya tidak mau diketahui oleh engkau. Dan kalau dia mandi, handphonenya pun ikut mandi di kamar mandi. Kemana kau bang? Mandi. Mandi pun ikut handphonenya. Berarti handphonenya ini bisa mandi. Artinya apa? Takut handphonenya ketinggalan. Takut tiba-tiba nanti orang yang selingkuhannya menelepon dia. Manapun nama selingkuhannya bukan dibuatnya namanya di situ misalnya Sri, bukan. Dia buat ibu ketua. Jadi dilihat oleh istrinya. Ibu ketua mah, ibu ketua. Halo Bu Ketua, ntar Bu Ketua. Halo? Halo? Dari luar, kau chat dulu lah, tahu kau di mana ini. Aku samping istriku ini. Jangan buat masalah, pelan-pelan ya. Oke, cantik main. Oke. Ya, oke. Habis itu nanti hapus. Nanti suamimu tahu juga. Karena yang diselingkuhnya pun punya suami. Dia punya istri. Yang kau bilang SS, ada itu. Ya, delete. Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, suamiku handphonenya kubaca semua, diletakkannya di meja, nggak dibawanya kamar mandi, tidur pun diletakkannya. Tapi dia tetap selingkuh. Baru dia bilang, ternyata handphonenya 2 Pak Pendeta. Handphone perselingkuhannya disimpannya di jok bantal di mana-mana. Oh Tuhan Yesus. Makanya saya buat di TikTok 8 tanda perselingkuhan, viral di mana-mana. Sampai 2,4 juta yang sudah nonton. Viral. Ya. Saudara, memang dari gejala-gejalanya kita tahu ini berselingkuh. Dari 8 gejala itu. Follow TikTok Suheri Gultom dan YouTube Suheri Gultom. Subscribe, like, share, and comment. Supaya sebanyak-banyaknya orang mendengarkan firman Allah. Amin. Ya sekali-sekali bolehlah kau nonton mungkin di TikTok. 1, 2. Itu bolehlah. Boleh silakan. Kalau saya enggak, saya skip aja. Kalau saudara suka silakan. Tapi firman Allah jauh lebih baik. Saudara yang saya kasihi. Orang yang tulus ikhlas ketika ada masalah. Seperti Timotius. Dia betul-betul menderita dalam pelayanan di Efesus. Di penjara, dikejar-kejar. Nangis. Dia nangis. Jadi ada kalanya engkau menangis dalam penderitaanmu. Nggak salah, nangis, nggak salah. Jadi kalau seseorang saya katakan, Sila, sini. Jamie, sini. Saya hanya praktekkan sama saudara. Kalau seseorang pasangannya berselingkuh, apa yang mereka lakukan? Ini putra saya. Yang berminat hubungi saya. Masih hijau. Polos. Saudara, sila. Oke, perhatikan baik. Katakan mereka pasangan suami istri. Sila udah menikah dengan dia 10 tahun. Kemudian ternyata Jamie berselingkuh. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini contoh saja. Sila dalam kesesakan hatinya tahun pertama. Sesak enggak? Sesak? Wah ini sesak sekali.
Orang yang mengetahui pasangan berselingkuh itu betul-betul MPP, mati pelan-pelan. Iya, betul. Yang pertama dimatikan adalah mental. Mental. Sedangkan udah bertobat aja pun ini mentalnya belum sembuh ini. Betul. Ini bertobat gak selingkuh lagi contoh. Ini mentalnya hancur. Sikit nanti dia pergi. Kemana dia ya? Oh sakit loh. Bermalam nanti gak pulang. Aduh jangan-jangan dengan kuntilanak itu. Aduh benar ini mentalnya gak gampang. Makanya sakit loh. Orang yang sudah berselingkuh itu betul-betul sakit betul yang dibuat dia kepada anak-anaknya dan kepada pasangannya. Apalagi pasangan yang setia. Kalau Jamie gak setia, dia selingkuh juga, mungkin udahlah sama-sama rusak. Yang hancur anak-anak yang korban, yang gak tahu apa-apa. Sakit sekali. Makanya jangan pernah kau mendekati calon cowokmu itu yang pembohong. Yang suka password gak bisa dibaca. Jangan, kalau itu aja jangan mau menikah sama dia. Pesanku samamu, jangan kau mencari pacar, cari calon suami. Cari calon istri, nanti kau habis di umur. Habis di umurmu nanti jangan. Kalau ada mendekat-dekat samamu, langsung bilang, mau calon suami? Langsung dia bilang, kok langsung kayak gitu? Enggak, kata pendeta kami begitu. Aku gak mau habiskan waktu bang. Bukan masalah usiaku bang, usiaku baru 22, 23. Cuma aku mau yang serius. Kalau abang main-main, udah kesana aja bang. Jadi kau buat dalam depan pintumu hanya yang serius. Nah, yang main-main jangan pernah mendekat. Sorry, saya orangnya serius. Dan buat di situ hanya yang setia. Sampai kematian memisahkan. Loh kita kan belum menikah. Enggak, itu prinsip saya. Kalau aku udah bilang yes sama abang, itu artinya kaulah calon suamiku. Dan kalau kau calon suamiku setelah diberkati, maka kita hanya pisah oleh kematian. Abang gak siap? Gak usah dekati aku. Aku orang serius dan setia. Tidak mau bermain-main. Cila. Diselingkuhi. Sakit. Betul sakit. Setahun dia nangis. 2 tahun dia nangis. 3 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun kira-kira. Apa yang dibuat Cila? Itu yang dipertanyakan oleh teman-teman keluargaku di YouTube. Apa yang kubuat Pak Pendeta? Yang pertama saya katakan, terimalah masalahmu dengan tulus ikhlas. Artinya ikhlas engkau menerima pahit pernikahanmu. Ikhlas engkau menerima penderitaanmu. Ikhlas engkau menerima kenyataan pahit hidupmu. Bukan hanya masalah pernikahan, keuangan, mungkin pekerjaanmu PHK, di PHK. Atau mungkin jualanmu ambruk, lagi susah, pinjaman ada di mana-mana. Terima itu dengan tulus ikhlas. Coba. Masalah kesehatan juga, asam lambung naik. Sakit saraf terjepit. Atau dari sakit gula, atau sakit kanker. Pahit itu semua. Tapi lebih cepat engkau mengalami penguatan kalau engkau ikhlas menerima itu. Ingat, masalahmu semakin tidak kau terima, makin hancur hidup. Betul. Serius saya nyampaikan ini kepada saudara. Semakin engkau tidak terima masalah hidupmu, semakin hancur hidup. Berdamai dengan cerita masa lalumu. Berdamai dengan cerita ayam ibu yang bercerai. Berdamai dengan cerita papamu yang selingkuh. Berdamai dengan cerita mamamu yang berselingkuh. Kalau itu terjadi. Berdamai dengan cerita mungkin engkau pernah dibully seks oleh orang-orang keluargamu. Cerita masa lalumu apapun itu. Berdamai dengan cerita masa lalumu. Terima dengan ikhlas. Menerima dengan ikhlas bukan berarti mengundang masalah. Artinya sesuatu yang terjadi kau terima dan engkau belajar berdamai dengan masalah itu, bersyukur di balik masalah itu ada kebaikan. Contoh, kutanya, kalau Cila selama 5 tahun Jamie berselingkuh, Cila bilang, aku gak terima, sakit kali, suami orang lain setia, suami orang lain istrinya sakit, dia bawa berobat, dia bawa makan kuitiau atek. Oh Tuhan, suamiku
Ku bilang hidup tapi sudah mati di hatiku. Mental loh. Orang yang sudah suaminya pergi dengan perempuan lain, paling sakit itu di pesta. Di acara-acara agama, acara-acara keramaian. Mana suamimu? Apa mau dijawab dia? Ayo, kalau ini pergi berselingkuh misalnya ke Kalimantan 5 tahun. Karena tugas kantor segala macam lah, tapi ada perselingkuhan. Misalnya orang, mana suamimu Eda? Apa yang jawab dia? Keluar kota. Oke, keluar kota. Acara lagi gereja, pertengiangan marga. Udah datang Eda, suamimu dari luar kota. Belum Eda, luar kota. Stres kah dia? Stres loh. Stres. Belum lagi anak-anak nanya, papa mana? Stres kah dia? Stres. Mentalnya mati, hancur. Makanya orang yang disakiti itu bisa gangguan mental. Sampai makan obat tidur. Ada gangguan jiwa, ada bunuh diri. Maka pernikahan itu menentukan kau hidup atau mati. Ketika kau memilih seseorang, ini racun atau madu. Ada lagunya itu. Racun di tangan kiriku, madu di tangan kananku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ya, kalian masih usia di bawah 30 gak tahu itu. Ini yang tahu ini opung-opung dan kakek-kakek yang tahu lagu ini. Karena yang menyanyinya pun mungkin sudah meninggal dunia. Karena yang menyanyi pun waktu itu opung-opung kulihat. Aku gak tahu pastinya. Kutanya, kalau Cila setelah 7 tahun, dia tetap berselingkuh. Dan terang-terangan lagi. Ada loh orang berselingkuh terang-terangan buat pasangan. Ngeri adik-adikku. Anak buruku, hasian lagu. Dengar, jangan hanya wajahmu cantik tapi oon. Jangan, perhatikan baik. Kau harus cerdas. Cerdas memilih. Kutanya, setelah 7 tahun. Dia tetap bilang, aku gak terima, aku disakiti Tuhan, aku gak terima. Dia makin hancur atau makin baik? Setuju? Betul, makin hancur? 10 tahun. Aku gak terima, aduh Tuhan, sakit kali Tuhan. Sakit, betul? Betul, sakit. Ibarat orang disilet kasih asam. Itulah perselingkuhan. Ya, kalau engkau merasakan perselingkuhan seperti itu, disilet kasih asam. Mental habis. Amangui Tuhan Yesus. Asiru aku memberi kamu. Janganlah sampai kau menikah dengan orang yang menyelingkuhimu nanti pada Tuhan tu akan gelekon. Jauhlah dari kalian, jauhlah dari kalian. Lebih baguslah kau menikah dengan si Tagor, mukanya kayak Batagor, nggak apa-apa. Gampang itu digergaji, dioplas di mana-mana. Bawakan ke Korea kalau dia terlalu pesek dikasih dia pakai oplas. Mancung. Ada masalah. Cuma nggak mungkin payah dia upacara bendera siang-siang hari nanti malele nanti dari itu. Makanya kalau orang yang sudah dibotox kan dioplas kalau dia ketawa itu bedanya. Engkau nggak bisa ketawa, hahaha, pecah saja semua. Jadi ketawa, karena sudah plastik semua, udah semua diapain, namanya lah plastik. Kan sekarang kau ketawa gini kan karena nggak oplasnya kau ini. Oh, udah oplas kan terbatas ketawanya, lebarnya terbatas. Perhatikan. Setelah 10 tahun dia bilang, aku nggak terima. Makin pancur, makin hancur. Harusnya sejak dia tahu perselingkuhan, katakanlah di bulan pertama, di bulan kedua, sakit betul. Memang kadang-kadang untuk menerima itu butuh waktu. Saya juga harus mengakui itu supaya kalian nggak ada cerita yang langsung mudah. Kadang-kadang butuh waktu, sebulan, setahun mungkin, 2 tahun mungkin. Tapi dia bilang, aku terima Tuhan, ini cerita hidupku. Dia tulus ikhlas. Aku hadapi Tuhan. Pargogo ya Tuhan. Kuatkan aku Tuhan, kuatkan aku. Aku terima cerita hidupku. 3 anakku kecil-kecil. Ingat, yang waras harus mengalah. Kalau pasanganmu gila, engkau jangan ikut
gila. Bilang sebelahnya, jangan lawan orang gila. Ya, saya udah bilang. Saya bilang sama banyak keluargaku di YouTube. Kalau pasanganmu sudah gila, tanda kutip. Gila wanita, gila nafsu, gila seks. Engkau harus sehat. Satu harus sehat untuk menolong yang tiga-tiga ini. Supaya tertolong. Paling tidak menolong dirimu. Jangan sudah gila pasangannya, dia pun ikut gila. Saudara, ketika Cila berkata, katakan di tahun kedua, dia sudah belajar, Tuhan, aku terima cerita hidupku ini Tuhan. Kuatkan aku. Beri aku hikmat. Aku mau berdamai. Aku percaya suamiku bisa pulih. Aku percaya rumah tanggaku bisa kembali. Aku percaya pernikahanku bisa utuh kembali. Dia lebih baik atau lebih hancur? Lebih baik. Dia tulus ikhlas menerima yang pahit. Pahit itu tablet. Tablet itu pahit tapi obat. Ketika kau telan tablet itu pahit tapi obat. Pahit cerita hidup dia. Dia terima. Itu obat bagi dia. Maka penderitaan membuat imanmu semakin bertumbuh. Saudara, yang kedua. Yang kedua adalah pertahankan iman. Iman yang dipertahankan dan disaksikan. 2 Timotius 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Pigelus dan Hermogenes. Jadi yang mengikuti Rasul Paulus, orang-orang di Asia Kecil, namanya juga yang disebut di sini Pigelus dan Hermogenes, mundur dari pelayanan. Jadi orang yang tidak murni melayani Tuhan mundur. Ingat ya, banyak orang-orang yang mundur itu pelayanannya, mundur imannya, enggak murni motivasinya. Bahkan cinta pun perlu murni cintamu kepada seseorang. Sehingga ketika engkau tidak dihargai, engkau tetap mencintai dia. Pasanganmu maksud saya. Jaga kemurnian. Ini mundur dari pelayanan. Ditinggalkannya Rasul Paulus. Rasul Paulus sedih. Dalam kesusahan yang paling penting itu ada orang yang bersama kita. Itulah sahabat. Saat engkau susah dia ada bersamamu. Itu sahabat. Enggak sahabat namanya kalau hanya makan. Makanya engkau jangan mau tertipu dengan orang-orang yang kelihatannya sahabatmu tapi musuhmu. Banyak orang bermuka dua. Sesungguhnya lebih sedikit orang yang tulus mencintaimu. Lebih banyak orang bermuka dua. Roma 12 ayat 9 berkata, kasih tidak berpura-pura. Maka Tuhan berkata, jauhilah orang munafik yang kelihatan di depanmu kawanmu tapi di belakang adalah lawanmu. Yang baik-baik di depanmu, yang jahat, yang buruk tentang dia ceritakan di belakang. Jauhi bermuka dua. Saudara yang saya kasihi, orang yang tidak mensupportmu saat susah, itu adalah orang yang tidak tulus menerimamu apa adanya. Orang yang tulus murni kau jatuh pun berzina. Kalau saya tulus, saya mengasihimu. Bukan berarti perzinahanmu kusetujui. Bukan berarti engkau minjam pinjaman online di mana-mana. Engkau terpuruk, bukan berarti harus uangku yang kukasih. Karena kau gak dapat dipercaya juga. Karena kalau dikasih pun uang, bukan masalah uang yang kau butuhkan. Pengelolaan uang. Karena uang banyak kau pinjam online. Bunga. Apakah ada di sini aroma pinjol? Nanti kau benjol, perhatikan baik-baik. Ada lagi judi online. Jangan, kalau kau terjadi itu hancur hidupmu. Ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga, siapa namanya keluarga di sini? Onesiforus, mungkin dia keluarga Sitorus. Yang telah berulang-ulang, karena mirip kulihat. Yang telah berulang-ulang menyegarkan apa? Hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Sahabatmu ketika engkau terpuruk, bahkan di penjara atau engkau sedang tersesak, jatuh dalam dosa, jatuh dalam banyak pinjaman, dia enggak jauh. Dia akan ada berkata padamu, sabar, kuatkan hatimu, ada pertolongan. Inilah yang menghibur. Maka pesanku sama saudara Yakobus 1 ayat 12. Jadi ada aja sahabat penghibur bagimu. Yang setia padamu. Yang tidak munafik.
yang tidak bermuka dua, yang tidak menjatuhkanmu di belakangmu, peliharalah itu. Sedikit tapi itulah sahabatmu. Jangan banyak grup WA-mu, tapi semua orang-orang yang membicarakanmu di belakang. Bila perlu grup WA begitu, arsipkan aja. Sehingga gak perlu banyak komen dengan orang begitu. Jauhi orang toksik. Jauhi orang yang munafik. Bukan benci ya. Jauhi karena pendapat dia tentangmu racun. Menawarkan imanmu. Menawarkan hidupmu. Merendahkan engkau. Jauhi toksik. Pilih orang yang mensupport engkau dalam kebenaran. Ketika engkau jatuh, dia bangkitkan engkau dalam kebenaran. Yakobus 1 ayat 12 sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, di akhir khotbah ini saya yang berkata kepada, dalam kesesakan, dalam penderitaan, mungkin tidak ada sahabatmu yang menolong engkau. Tapi Yesus berjanji, Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Janji Tuhan, dia gak pernah meninggalkan engkau. Pesanku samamu sebagai pendeta yang sudah banyak masalah dalam hidup saya. Saya berkali-kali melewati titik terendah dalam hidup saya. Saya pernah putus asa, saya pernah mau mundur pelayanan. Saya pernah mau merasakan perceraian. Saya pernah merasa putus asa mendidik anak saya. Saya pernah merasakan mau mati berkali-kali. Tapi saya bersyukur, di masa titik terendah hidup saya, Tuhan beri saya kekuatan, bertahanlah. Ayat ini berkata, bertahanlah. Pesanku sama saudara, bertahanlah dalam penderitaan. Hadapilah penderitaanmu dengan iman tulus, ikhlas. Pesanku samamu, never give up. Jangan pernah menyerah. Titik kekalahan seseorang ketika dia give up. Ketika engkau menyerah, itu titik habis hidupmu. Sepanjang engkau tidak menyerah, sepanjang engkau beriman, lihat janji Tuhan, anak Tuhan lebih dari pemenang. Apapun penderitaan, keuangan, hubungan, kesehatan, kuliah, pekerjaan, apapun cerita keluargamu, sepanjang imanmu tetap engkau jaga, peliharalah imanmu itu. Karena itu yang termahal di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang, maka dia mencari adakah iman di hatimu. Itulah yang membawa engkau ke sorga. Separah-parahnya penderitaan kita di dunia, paling tidak jaminan imanmu pada Tuhan Yesus, engkau menerima hidup yang kekal. Pesanku sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak rohani, bapak gembala bagimu. Aku tahu kesusahanmu pasti banyak. Aku hanya berkata, bertahanlah. Tepuk sebelahnya, bertahanlah. Katakan sebelahnya, bertahanlah. Tuhan Yesus berkati kita.